Ya, jadi 40 hari dari tetes mani ya berubah revolusi 40 hari berikutnya menjadi segumpal darah, 40 hari berikutnya berubah menjadi segumpal daging. Setelah 120 hari Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada ya janin tersebut seorang malaikat. Fayunfakhu fihi ruh. Allah tiupkan, Allah perintahkan malaikat ini untuk meniupkan ruh kepada janin tersebut. Dan Allah memerintahkan malaikat ini untuk menulis 4 perkara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, kami berlindung padamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tak pernah kunjung khusyuk. Wa min nafsin la tashba, dan dari jiwa yang tidak pernah kenyang akan kehidupan dunia. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan kami berlindung pula kepadamu dari doa yang tidak diijabah. Para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu Masjid Darul Razak yang semoga senantiasa dirahmati dan diberi bimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga detik ini, terutama nikmat hidayah yang membimbing langkah kaki-kaki kita untuk menuju ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban salat subuh secara berjamaah. Ya, kalau seandainya bukan hidayah karena Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin kita kebanyakan daripada orang-orang yang tidak melaksanakan salat subuh. Ya, makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah. Ya, karena Nabi SAW mengatakan, "Wa man yahdihillah," barang siapa yang Allah berikan hidayah, fala mudhillalah, maka tidak akan ada satu orang pun yang mampu menyesatkan. Wa man yudlil fala hadiyalah, dan tidak ada orang yang ketika Allah sudah sesatkan, walaupun didatangkan 1000 ustaz, datangkan ulama, maka tidak akan mampu memberikan hidayah. Para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, bapak dan ibu-ibu yang saya cintai Allah Subhanahu wa taala, ya, kita bersyukur bertemu kembali dalam rangka untuk melanjutkan kebaikan yang sudah kita mulai, yaitu membacakan kitab Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu kitab yang berisikan tentang hadis-hadis Nabi SAW yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan terakhir kita membahas hadis yang kedua, namun hadis yang ketiga itu mirip redaksinya dengan pembahasan hadis yang kedua. Bisa dilihat di hadis yang ketiga, Al-Imam Nawawi menyantumkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn Khattab. Nabi SAW
ya, radhiyallahu sami'tu Rasulullah SAW, ya. Jadi Abu Abdurrahman di sini adalah kunyahnya sahabat Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar merupakan putra dari Umar ibn Khattab, ya, yang dikenal dengan Ibnu Umar. Nama beliau aslinya adalah Abdullah, kunyahnya adalah Abu Abdurrahman. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya, kalau ada hadis ketika mengatakan sami'tu, berarti beliau langsung mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda, bunyal islamu ala khamsin, bahwasanya Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadati an la ilaha illallah. Ya, yang pertama adalah bersaksi atau persaksian bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan, ya, yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini pilar yang pertama, ya. Karena beliau Nabi SAW yang mengatakan Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang kedua adalah wa iqamis salah, yaitu menegakkan salat, mendirikan salat, wa itaiz zakat, dan menunaikan zakat, wa hajjil baiti, dan yang keempat adalah menunaikan ibadah haji, wa shaumi Ramadan, dan yang kelima adalah puasa Ramadan. Di sini para jamaah rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW menyebutkan bahwasanya Islam dibangun di atas 5 perkara. Ya, seolah-olah Nabi SAW itu memperumpamakan, ya, atau ya, menyamakan Islam ini laksana bangunan, ya, yang mana Nabi mengatakan Islam dibangun di atas 5 perkara, pilar, seperti layaknya bangunan. Ya, anggaplah bangunan ini, masjid ini seolah dibangun di atas 5 pilar, yang kalau seandainya satu pilar saja rusak, roboh, runtuh, ya, maka akan terjadi, ya, maka sebagian bangunan ini akan roboh, bahkan akan hancur semuanya, ya. Jadi Nabi SAW memperumpamakan sesuatu yang maknawi, ya, dengan sesuatu yang hissi, yang nampak, terlihat. Jadi seolah-olah Islam itu seperti bangunan yang dibangun, di bawahnya ada 5 pilar ini, jemaah. Dan ini sudah kita bahas di hadis yang kedua tentang definisi Islam, ya, yaitu Islam, ya, kita ketahui bahwasanya ketika disebutkan Islam secara sendirian, bisa maknanya artinya amalan-amalan yang zahir, yang nampak, ya, dan juga masuk di dalamnya amalan-amalan yang batin. Nah, namun ketika disebutkan berbarengan dengan kata iman, Islam dan iman, maka Islam bermakna apa kemarin? Bermakna amalan-amalan yang zahir. Maka berbeda antara orang yang muslim dengan orang yang mukmin. Orang yang muslim, ya, yaitu orang-orang yang baru mengenal Islam dan baru, ya, mengamalkan amalan-amalan yang nampak saja. Ya, sebagaimana kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, ya, sebagaimana orang-orang Arab Badui datang, ya, kepada Nabi SAW mengatakan, qanatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Ketika orang Arab Badui, orang-orang pedalaman padang pasir, ya, datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kami telah beriman. Ya, mereka baru masuk Islam. Nabi mengatakan, kullam tu'minu, katakanlah kalian belum masuk. Ya, katakanlah kalian apa? Kullam tu'minu, katakanlah kalian belum beriman, wahai Muhammad. Wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka, kalian belum beriman. Ya.
walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena keimanan belum masuk ke dalam hati-hati kalian. Di ayat ini di surat Al-Hujurat ayat ke-14, ya, Allah Subhanahu wa taala membedakan antara Islam dengan iman. Ya, karena orang-orang Arab Badui itu baru masuk Islam dan mereka belum banyak mengamalkan amalan-amalan, ya, baik amalan yang wajib apalagi yang sunnah. Dan mereka belum mendalami agama Islam secara mendalam, ya, terutama kepada amalan-amalan yang sifatnya yang amalan hati, perkara yang gaib. Mereka belum pelajari, sehingga Nabi mengatakan kalian baru masuk Islam, kalian belum beriman. Ini para jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di sini Nabi SAW memberikan, ya, banyak faedah dengan hadis yang singkat ini. Yang pertama adalah tentang, ya, penjelasan urgensinya 5 perkara ini dalam Islam. Ya, jadi Islam itu bukan, kata kebanyakan orang mengatakan Islam itu singkatan katanya. I-nya apa Bapak? I-nya Isya, ya. S-nya subuh, L-nya lohor, A-nya asar, M-nya maghrib gitu. Ya, ini sih cocok logi gitu, ya, cocok-cocokan. Ya, memang Islam masuk di dalam salat. Ya, tapi Nabi SAW mendefinisikan Islam apa? Ketika ditanya oleh malaikat Jibril, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang apa itu Islam. Maka Nabi SAW menjelaskan Islam adalah antashhada an la ilaha illallah. Islam artinya engkau bersyahadat, harus engkau bersaksi, meyakini dengan hati, dengan lisan diucapkan, ya, dengan amalan anggota badan. Apa bahwasanya, ya, Islam, atau engkau bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu. Dan meyakini, bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah SAW. Barulah menegakkan salat, menunaikan zakat, ya, berpuasa Ramadan, dan melaksanakan ibadah haji. Inilah yang Nabi SAW sebutkan yang dimaksud dengan Islam. Nah, kemudian faedah berikutnya adalah, tadi sudah kita bahas bahwasanya Nabi SAW dalam hadis ini, ya, memperumpamakan, ya, perkara-perkara yang maknawi Islam secara makna, ya, menyerupai dengan sesuatu yang nampak, hissi, terlihat, yaitu bangunan, ya, agar memudahkan, kata penulis, supaya memudahkan para sahabat untuk lebih mudah memahami apa yang dimaksud pilar-pilar dalam Islam, sehingga Nabi SAW, ya, menyamakan seolah-olah Islam itu seperti bangunan. Ya, jangan sampai ibaratnya roboh, ya, terutama ibadah yang dalam rukun Islam, jemaah, yang paling berat itu kan ibadah haji, ya, untuk saat ini. Karena walaupun kita punya fisik yang kuat, ya, tapi haji disebutkan dalam hadis yang lain adalah merupakan kewajiban yang bersyarat, ya, wal hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila, yaitu kewajiban yang bersyarat bagi orang-orang yang mampu melaksanakannya. Maka ketika orang yang tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji, minimal dia niatkan dalam hatinya, saya ingin berhaji, ya, karena ini merupakan rukun Islam yang kelima. Baik. Faedah yang ketiga adalah wal bad'u bil ahammi fal aham, yaitu Nabi SAW memulai perkara itu dari yang terpenting sebelum yang penting, dari yang penting. Ya, Nabi SAW menyebutkan 5 perkara tadi tentang Islam. Ini menunjukkan adalah urutan-urutan yang terpenting dari yang penting. Ya, Nabi memulai rukun Islam itu dengan syahadat dulu. Kenapa jemaah? Karena seseorang ketika masuk Islam, dia belum bersyahadat, lalu dia salat, lalu dia menunaikan zakat, dia puasa, maka
amalan-amalan yang dilakukan tidak sah, ya, tidak dibalas Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia belum bersyahadat. Dia belum bersyahadat. Sehingga itu yang pertama, syahadat merupakan ya awal seseorang untuk ya masuk Islam. Ya, dia mengucapkan kalimat syahadat, ya, kemudian mandi, ya, barulah dia bisa mengamalkan amalan-amalannya yang lainnya. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adalah setelah syahadat adalah salat. Ya, sudah kita bahas di hadis yang sebelumnya tentang urgensi salat, masyaallah, yang mungkin enggak perlu kita ulangi kembali tentang keutamaan-keutamaan yang rukun Islam ini, ya. Maka dikedepankannya salat jemaah dari amalan-amalan yang lainnya karena ibadah salat merupakan silah penyambung, penghubung antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ya faedah hadis yang ketiga, dan tema kita ya yaitu hadis yang keempat. Kita lanjutkan, yaitu al-haditsur rabi'. Hadis yang keempat adalah an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Di sini hadis yang keempat, jamaah rahimani wa rahimakumullah, diriwayatkan oleh sahabat yang mulia yaitu Abdullah bin Mas'ud. Ya, sudah sering mendengar kita nama seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ketahuilah beliau merupakan salah satu sahabat senior, ya, sahabat seniornya Nabi SAW, karena beliau termasuk sahabat yang awal-awal pertama kali masuk Islam, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Beliau juga terkenal dengan beliau adalah ahli Quran. Ya, beliau terkenal ahli Quran di kalangan para sahabat. Ya, maka ya, bahkan Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan Abdullah bin Mas'ud. Ya, karena beliau sering ya menghafal Al-Quran, membacakan Al-Quran, sampai-sampai Nabi mengatakan, man ahabba an yaqra al-Quran ghaddan kama unzil falyaqra'hu ala qiraati ibni ummi abdin. Kata Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang senang ya atau ingin membaca Al-Quran dengan benar sebagaimana diturunkannya Al-Quran, ya, ini bagi barang siapa yang ingin membaca Al-Quran sebagaimana diturunkannya Al-Quran, maka kata Nabi SAW, hendaklah dia membaca berdasarkan dengan bacaannya Ibnu Ummi Abdin, yaitu yang dimaksud adalah Abdullah bin Mas'ud. Lantas ketika mendengar para sahabat mendengar hadis ini, terutama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, segera langsung datang ke rumah Abdullah bin Mas'ud. Ya, datang untuk menyampaikan kabar gembira ini. Karena ketika Nabi menyampaikan hadis ini, Abdullah bin Mas'ud tidak ada. Ya, enggak ada di hadapan Nabi SAW. Kenapa jemaah? Ini juga penting. Nabi SAW tidak ingin ya membuka pintu hati para sahabat untuk menjadi sombong, angkuh. Ya, ketika dikatakan hendaklah membaca dengan bacaan qiraat tilawahnya Abdullah bin Mas'ud, ya tidak di hadapan sahabat tersebut. Ya, untuk menjaga hati beliau. Ya, karena terkadang ada orang yang mungkin melakukan amalan-amalan saleh, ya, kemudian kita puji beliau di hadapan orang lain. Mungkin itu salah satu pintu celah terkikisnya keikhlasan seseorang. Ya, menjadi berkuranglah pahala-pahala yang mungkin dilakukan ikhlas. Ya. Kemudian tadi kita kembali lagi, sahabat Umar bin Khattab ketika mendengar hadis ini, tiba-tiba datang ke rumahnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan beliau menyampaikan tentang hadis ini, ya,
Sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wahai Umar, kenapa kau datang kepadaku di waktu malam hari seperti ini? Ya. Maka Umar mengatakan, aku ingin menyampaikan kabar gembira yang aku dengar dari Rasulullah SAW langsung. Kemudian menyebutkan hadis ini kepada Abdullah bin Mas'ud. Masya Allah. Nah, ini menunjukkan ya, semangatnya Umar bin Khattab untuk menyampaikan kebaikan, menyampaikan kabar gembira. Ya, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada Umar, wahai Umar, ya terima kasih. Ya, tetapi mohon maaf. Ya, sebelum ini sudah atau sebelummu telah datang kepadaku sahabat Abu Bakar. Masya Allah. Ya, jadi sahabat Abu Bakar itu sudah menyampaikannya lebih dulu sebelum Umar bin Khattab. Maka aku pun menyampaikan hal tersebut. Ya, beliau pun beliau menyampaikan ini kepada Umar bin Khattab bahwasanya Abu Bakar sudah menyampaikan kabar gembira ini. Ya, ini menunjukkan betapa semangatnya para sahabat jamaah untuk menyampaikan kabar gembira kepada saudaranya. Ya, jadi ibaratnya Umar kalah start lagi. Ya, kita ketahui sahabat Umar itu memiliki apa jamaah? Sifat iri yang terpuji yang sudah kita bahas di sebelumnya. Apa yang dimaksud dengan iri yang terpuji? Iri yang, kan ada iri yang hasad, ini tercela, tapi ada juga iri yang terpuji, yang ini dinamakan dengan apa? Sudah kita bahas ya, dinamakan dengan ghibthah. Ya, ghibthah itu adalah iri, seseorang iri atas kebaikan orang lain atau amal kebaikan orang lain dan dia ingin seperti dia. Ya, misalkan ada orang Masya Allah sudah haji, ya, kemudian setelah haji, ya, dia umrah. Setelah itu apa? Dia nggak mau berangkat ke sana, tapi dia memberangkatkan orang-orang terdekatnya untuk haji dan umrah. Ada seseorang iri sama beliau. Ya, irinya itu iri ingin seperti beliau. Nah, maka iri yang seperti ini yang terpuji, sebagaimana irinya Umar bin Khattab kepada sahabat Abu Bakar. Ya, ketika dikumandangkan, diserukannya jihad, maka Umar bin Khattab menyedekahkan separuh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mempersiapkan ya persiapan untuk perang. Dan beliau berharap kali ini Umar bisa menyaingi kebaikan Abu Bakar. Tapi ternyata apa yang dilakukan Abu Bakar? Dia serahkan, dia infakkan seluruh hartanya kecuali pakaian dan makanan untuk keluarga dan anak istrinya. Ya, ternyata Umar pun tetap kalah juga dengan Abu Bakar. Artinya para sahabat itu jemaah itu sering berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, sering untuk ya bersegera di dalam beramal supaya tidak ya supaya apa? Mereka mengambil keutamaan lebih dulu dibandingkan sahabat-sahabat yang lainnya. Contoh seperti Umar ingin menyampaikan kebaikan ini kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud, namun kalah start dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian ya, beliau Abdullah bin Mas'ud merupakan ya orang yang melakukan hijrah juga ke Habasyah. Jadi kan kaum muslimin pernah hijrah ke Habasyah, Ethiopia kalau sekarang ya. Sebelum hijrahnya Nabi dan para sahabat ke kota Madinah. Ya, itu ke Habasyah dulu. Dan beliau Abdullah bin Mas'ud juga ikut serta dalam ya hijrah ini ke Habasyah. Dan juga beliau ikut hijrah ke kota Madinah. Dan beliau Abdullah bin Mas'ud itu wafat ya pada tahun 32 Hijriah. Berarti kan masih muda. Kan kita sampaikan patokan Hijriah itu kapan jemaah? Patokan Hijriah itu adalah dihitung ketika tanggal pertama kali Nabi hijrah ke kota Madinah. Itu dijadikan oleh Umar bin Khattab sebagai awal penanggalan Hijriah. Berarti sebelumnya adalah sebelum hijrah. Ya. Sebelum hijrah.
Nah, jadi beliau ya sahabat yang meninggal setelah Rasulullah SAW 12 tahun setelah Nabi SAW meninggal dunia. Ya, nah ini sedikit sirah tentang Abdullah bin Mas'ud yang meriwayatkan hadis yang keempat ini. Lalu dalam hadis ini beliau mengatakan Rasulullah SAW menyampaikan kepada kami, haddatsana ya Rasulullah SAW, wa huwa as-sadiqul masduq, dan beliau ya adalah orang yang jujur dan terpercaya, yaitu Nabi SAW itu kan digelari dengan Al-Amin. Ya, Nabi punya gelar Al-Amin. Itu beliau sudah menyandangnya ketika beliau masih muda. Ya, beliau itu memang jujur. Maka di sini disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, wa huwa as-sadiqul masduq. Ya, maksudnya adalah jujur dalam perkataan beliau. Ya, tidak pernah berbohong sedikit pun. Ya, seperti yang disampaikan oleh Ibunda Khadijah. Ya, ketika sebelum menikah dengan Nabi SAW, Nabi itu kan dijadikan karyawannya, ya, pekerjaannya Khadijah. Karena Nabi SAW dikenal dengan kejujurannya. Ya, saking jujurnya Nabi jamaah ketika jualan, itu Nabi SAW menyebutkan modalnya. Ya, silahkan, ya, barang ini kau mau beli berapa? Ya, barang ini modalnya sekian. Silahkan kau beli. Ya, berapa? Dan ini perbolehkan. Ya, bukan malah sebaliknya. Kalau kita ditemui di pasar para pedagang-pedagang, kalau kita tawar, apa yang mereka katakan? Wah Pak, mohon maaf, ini modalnya aja belum nyampe gitu. Padahal dia berbohong. Ya, dia berdusta. Maka jangan. Kalau memang dia nggak setuju dengan harga yang ditawarkan, maka jangan katakan ini modalnya aja belum cukup, padahal dia sudah dapat keuntungan walaupun sedikit, makanya dia ingin mengambil keuntungan yang lebih banyak. Maka jangan. Kalau memang nggak boleh, sampaikan belum dapat kalau segitu. Ya, harus jujur dalam berjual beli dan harus memudahkan transaksi. Inilah ya disebutkan dengan sifat orang-orang mukmin. Nah, Nabi SAW itu jujur dikenal oleh Ibunda Khadijah dan juga diakui oleh orang-orang Quraisy ketika itu. Ya, di Mekah, walaupun mereka orang-orang Quraisy belum beriman ya dengan Rasulullah, karena ketika itu Nabi belum diangkat menjadi nabi. Karena menikah dengan Khadijah usia berapa? Nabi masih muda, usianya berapa? Oh, ada hadiahnya tuh. Berapa? 25 tahun. Nabi ketika menikah dengan Ibunda Khadijah, dan Khadijah usia sudah 40 tahun atau 41 tahun. Ya, jauh usianya di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Khadijah lah yang mensupport Nabi SAW. Ya, bahkan Nabi SAW itu sering membuat cemburu istri-istri Nabi yang lainnya. Karena apa? Nabi walaupun Khadijah sudah meninggal dunia, itu Nabi sering mengucapkan kebaikan-kebaikan Khadijah. Itu yang menjadikan Aisyah cemburu. Padahal Aisyah nggak tahu dengan Khadijah. Ya, maka Nabi SAW ya menyebutkan tentang keutamaan Khadijah yang menjadikan Aisyah cemburu kepada Rasulullah Khadijah. Nah, jadi jemaah Allah Subhanahu wa taala, ya, Nabi SAW adalah orang yang terpercaya, ya udah jujur perkataannya dan terpercaya dalam wahyu yang beliau sampaikan. Artinya wahyu yang Allah Subhanahu wa taala ya turunkan kepada malaikat Jibril, Nabi SAW sampaikan ya sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Najm, apa? Wa ma atau wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah menyebutkan di sini bahwasanya wa ma yantiqu anil hawa. Ya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu tidak mengucapkan sesuatu sesuai dengan hawa nafsunya, tidak. In huwa illa wahyu yuha.
yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah apa jemaah? Wahyu yang Allah wahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau jujur perkataannya dan terpercaya. Ya, inilah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sengaja menyebutkan hal ini. Ya, sebelum beliau menyebutkan hadisnya. Ya, karena yang akan beliau sampaikan adalah hadis sebuah hadis yang berisikan tentang hal-hal yang gaib. Iya, karena yang hadis yang keempat ini itu akan membahas tentang hadis-hadis yang gaib, yang terkadang akal itu menolaknya. Ya, karena kita bahas kemarin tentang iman. Iman itu kan artinya seseorang sudah naik level di mana seseorang sudah mulai fokusnya adalah kepada perihal hal yang berkaitan dengan yang gaib, amalan hati, dan juga perkara beriman kepada perkara-perkara yang gaib, yang enggak terlihat, atau kabar-kabar yang berkaitan dengan hari kiamat, tentang surga, tentang neraka. Makanya Abdullah bin Mas'ud menyebutkan ini di awal hadis ini supaya apa? Para sahabat mendengarnya, menerima, atau orang-orang yang beliau dakwahi menerima. Ya, yang kalau orang tidak punya iman, kalau dia tidak punya pemahaman yang benar tentang Islam, maka bisa jadi menolak hadis ini. Ya, jadi Abdullah bin Mas'ud sengaja mengatakan bahwasanya beliau adalah orang yang jujur dan terpercaya untuk menegaskan bahwasanya apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis ini adalah semuanya wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya murni dari Allah, bukan dari beliau sendiri. Ya. Baik, apa yang bunyi hadisnya? Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Ya, kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi mengatakan, ya, bahwasanya sungguh setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibu kalian sebagai atau senutfah, ya, sebagai nutfah selama 40 hari. Nutfah itu, ya, dijelaskan di sini artinya setetes, ya, air. Yang dimaksud dengan itu air mani, ya, selama 40 hari. Ya, atau juga cuma setetes, ya. Banyak, tapi ya berasal dari tetesan air mani. Selama 40 hari lamanya. Kemudian thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian berubah menjadi, ya, segumpal darah selama 40 hari lamanya, ya. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian ya tadi jadi segumpal darah. Thumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian berubah lagi menjadi segumpal daging selama 40 hari juga. Ya, jadi 40 hari dari tetes mani, ya, berubah revolusi 40 hari berikutnya menjadi segumpal darah, 40 hari berikutnya berubah menjadi segumpal daging. Ya, mudghah itu bahasa kita adalah sesuatu yang bisa dikunyah, digigit dan dimasukkan kepada orang yang mengunyah. Itulah mudghah, artinya kecil. Sesuatu daging yang bisa dimakan seseorang. Ya, itu berarti usia 120 hari. Ya. Lalu saya kalau ibu kedokteran, ya, melihat hadis ini, ya, mungkin ada sebagian yang beriman, mungkin juga ada yang nggak beriman. Ya, koreksi saya kalau misalkan saya dari para dokter, ya, bagaimana dengan hadis ini, ya, yang dihabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika usia 120 hari, kan 40. Lalu thumma yursalu ilaihil malak. Setelah 120 hari, Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada, ya, janin tersebut seorang malaikat. Ya, mengutus malaikat maksudnya.
Ya. Nabi SAW mengutus malaikat untuk apa? Fayunfakhu fihi ruh. Allah tiupkan, Allah perintahkan malaikat ini untuk meniupkan ruh kepada janin tersebut. Ya. Dan bukan hanya itu. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Dan Allah memerintahkan malaikat ini untuk menulis 4 perkara. Apa saja? Bikat birizkihi, yaitu Allah memerintahkan juga malaikat ini untuk mencatat rizkinya. Masya Allah. Jadi jamaah, ya, kita sudah yakini dan imani bahwasanya takdir manusia, ya, itu telah diciptakan, Allah telah takdirkan 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Ya, itu yang di Lauhil Mahfuz. Adapun di sini ditegaskan kembali bikat birizkihi, ditetapkan rizkinya, ya, itu sama dengan rizki yang dituliskan di Lauhil Mahfuz. Jadi seseorang itu sudah ditetapkan rizkinya. Mau dia banting tulang nggak banting tulang, ya artinya bukan berarti seseorang itu udah ditetapkan akhirnya dia malas bekerja, bukan. Ya, akan tetapi ketika seseorang sudah ditetapkan rezekinya, tinggal dia maukah berusaha ikhtiar untuk menjemput rezekinya yang sudah ditetapkan. Ya. Dan seseorang, ya, mengimani tentang takdir, tentang rezeki ini menjadikan seseorang nggak terlalu ambisi dengan dunia, karena sebesar apapun usaha dia, ya, maka itu tidak akan terlepas daripada apa yang telah Allah takdirkan terkait dengan rezeki yang Allah tetapkan. Ya, dan akan tapi kalau orang yang malas, tidak mau ada ikhtiar itu artinya nggak ada usaha yang dia bisa menjemput rezeki yang Allah telah tetapkan. Beda. Tapi kalau orang udah usaha, kemudian setelah itu Pak, tawakal, serahkan semuanya hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tawakal itu bukan artinya kita malas-malasan nggak ada usaha, tidak. Ya, tentunya orang yang bersungguh-sungguh, ya, untuk dia menjemput rezeki yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, maka dialah orang yang sudah mengambil rezeki yang Allah telah tetapkan secara maksimal. Ya, makanya orang mukmin jemaah itu nggak pernah ada harusnya, orang mukmin adalah nggak iri ketika ada orang tetangganya jualan sembako, dia jualan sembako, ya, atau ada orang jualan bakso, ya, temannya lagi jual bakso deket-deketan. Orang mukmin nggak akan pernah mengatakan, wah dia telah mengambil rezeki saya, tidak. Orang mukmin akan mengatakan, dia punya rezeki, kami punya rezeki. Ya, kami telah berusaha ikhtiar, yang sisanya tinggal tawakal. Allah yang akan menggerakkan hati seseorang untuk datang ke tempat kami untuk makan bakso. Demikianlah seorang mukmin. Jadi tidak ada hasad di dalam hatinya. Enggak perlu dia hasad, iri. Ya, akhirnya apa? Bagaimana cara menjatuhkan kompetitor yang lain supaya gimana? Dia mati, dia kalah dengan produk kita. Nah, semacam ini enggak sehat, enggak sportif. Apalagi sampai memfitnah. Ya, karena orang yang hasad jemaah, kata Nabi SAW, ada 3 hal yang tidak akan bisa seseorang selamat dari 3 hal ini. Yang pertama kata Nabi SAW, at-tiyarah. At-tiyarah itu artinya merasa menganggap sial terhadap sesuatu. Ya, kata Nabi, la yaslam, ya, ahadukum min hadihi thalatha, atau kama qala, tidak akan selamat seseorang dari 3 perkara. Apa? Yang pertama at-tiyarah. Tiyarah itu menganggap sial kepada sesuatu dan menyandarkan, ya, sebuah musibah kepada sesuatu tersebut. Padahal sesuatu itu bukan merupakan sebab kesialan. Itu namanya tatayur. Misalkan begini jemaah, kalau kita naik motor, naik mobil, tiba-tiba ada kucing hitam lewat, ya, terus kita dalam hati kita ada meyakini, wah, berarti saya bakal dapat sial setelah ini. Nah, itulah yang namanya tatayur. Ya. Atau kebiasaan kita, kalau ada kupu-kupu masuk ke rumah,
kita yakini apa? Akan ada tamu. Ya. Atau kalau tangannya gatal, korengan, bukan? Apa? Biasa yakin orang apa? Mau dapat uang, mau dapat duit, fulus. Ini jamaah Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dinamakan dengan termasuk dari kata tatoyur tiarah. Karena tatoyur itu, ya, asal kata dari toir. Toir itu burung. Orang-orang jahiliyah zaman dahulu itu mereka ya, awal mulanya kenapa dinamakan tatoyur? Karena orang-orang jahiliyah ketika mereka mau safar, mengadakan perjalanan jauh, itu mereka melepaskan satu ekor burung, ya. Burung dilepaskan, kalau burungnya ke arah kanan, mereka akan lanjutkan perjalanan. Tapi kalau burungnya belok kiri, mereka nggak jadi mengadakan perjalanan, nggak jadi safar. Kenapa? Apalagi burungnya kembali ke belakang. Karena mereka meyakini kalau mereka akan tetap lanjut safar, mereka akan mendapatkan kesialan. Disitulah diambil dari kata tatoyur. Jadi dulu tatoyur itu hanya menganggap sial kepada seekor burung. Namun setelah datang Islam, berkembangnya Islam, maka makna tatoyur ini menjadi luas, yaitu menganggap sial kepada sesuatu apapun yang padahal itu bukan merupakan sebab kesialan. Ya, sekarang banyak orang menganggap sial kepada lantai berapa? 4, lantai 13, ya, kepada rumah pohon besar, menganggap sial kepada sesuatu apapun, padahal itu bukan merupakan sebab kesialan. Disitulah, dan kita ketahui tatoyur ini termasuk kesyirikan, karena menyandarkan kepada sesuatu yang bukan sebab, ya, padahal yang mengatur semua, baik kebahagiaan, sengsara, musibah, itu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, kembali lagi. Jadi ada 3 hal yang tidak akan lepas dari seseorang adalah pertama tatoyur, kedua dzan. Dzan itu prasangka. Yang ketiga adalah hasad. Ya, yang ketiga adalah hasad. Jadi 3 ini yang hampir semua nggak pernah lepas dari itu. Cuman tinggal dia mau merealisasikan atau tidak. Ya, dia mau merealisasikan atau tidak. Artinya kalau ada prasangka, dia jadi akhirnya suudzon, ya, buruk sangka sama orang. Atau hasad, dia hasad itu artinya nggak suka terhadap kebaikan orang lain, nggak suka terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, dan berharap nikmat itu hilang dari dirinya dan berpindah kepada dia. Itulah hasad. Yang dimaksud hasad yang tercela. Namun hasad yang dilakukan oleh para sahabat adalah hasad yang apa? Yang baik. Ya, baik. Kita kembali lagi. Jadi malaikat itu Allah utus kepada janin wanita yang sedang hamil di usia 120 hari, ditiupkan ruh dan dituliskan rizkinya, wa ajalihi, dan ditetapkan ajalnya. Ya. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Dan diperintahkan untuk menulis amalnya serta dicatat kebahagiaan dan sengsaranya seseorang. Itu sudah ditetapkan oleh malaikat dan oleh Allah Subhanahu wa taala perintahkan ke malaikat tersebut. Ya. Jadi jamaah Allah Subhanahu wa taala, ya, ini masalah iman, berarti ya, kita meyakini apa tidak kabar ini. Ketika Nabi SAW mengatakan proses penciptaannya manusia di dalam perut ibu-ibu mereka, ya, ini yang disebut dalam hadis, ya, dari 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga, lalu ditiupkan ruh kepada janin tersebut,
lalu dicatatkan rizkinya, ditetapkan ajalnya, amalnya, sengsara dan bahagianya sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan ketika dia masih dalam perut seorang ibu. Fawallahi alladzi la ilaha ghairuh, ya, dan demi Allah yang tidak ada ilah, ya, tidak ada sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi melanjutkan, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Kata Rasulullah SAW, ya, demi Allah yang tidak ada ilah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan penduduk surga, ahli surga, sehingga antara dia jaraknya dengan surga hanya tinggal dhira. Dhira itu sedepah, ya, sedepah. Fayasbiqu alaihi alkitab, ya, sehingga dia ditetapkan baginya atau catatannya mendahuluinya, fayamalu bi amali ahli nar, kemudian dia beramal dengan akhir hidupnya dengan amalan penduduk neraka, fayadkhuluha, maka dia pun masuk neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar, dan sesungguhnya salah satu di antara kalian akan beramal dengan amalan penduduk neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai jarak antara dia dengan neraka itu cuma tinggal sedepah, dekat. Fayasbiqu alaihi alkitab, akan tetapi catatan kitabnya mendahuluinya. Fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha, kemudian dia di akhir hayatnya melakukan amalan-amalan penduduk surga sehingga dia pun dimasukkan ke dalam surga. Para jamaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan, ya, kita tidak boleh sombong terhadap amalan-amalan kita, dan tidak boleh mengklaim seseorang ini ahli surga dan ahli neraka. Kenapa? Karena Nabi mengatakan ada seseorang yang dia hidupnya beramal dengan amalan penduduk surga, akan tetapi di akhir hayatnya dia melakukan amalan-amalan penduduk neraka, dan itu yang menjadikan dia sebab masuk neraka. Dan sebaliknya ada orang yang pendosa, orang yang mungkin hidupnya di dunia ini dia mengatakan hampir tidak ada dosa melainkan dia lakukan, tapi ternyata di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan penduduk surga, dan Allah masukkan, Allah ampuni dosa-dosanya. Ya, kita tahu, bahkan Nabi menyebutkan, ada satu hadis mengatakan ada seorang wanita pezina, bayangkan, wanita pezina, namun gara-gara dia di padang pasir berjalan melihat ada seekor anjing yang kehausan, yang menjulurkan lidahnya menunjukkan kehausan, dan sangat lemas badan anjing tersebut, sehingga wanita itu merasa iba, kasihan. Akhirnya dia ambil sepatunya, ya, dia cari sumur, dia ambil sumur tersebut, airnya menggunakan sepatu dia berikan minum kepada seekor anjing. Yang kata Nabi SAW, sesungguhnya ada wanita yang masuk surga disebabkan karena dia memberikan minum kepada seekor anjing. Bayangkan, yang melakukannya wanita pendosa, yang dia berbuat baik kepada seekor anjing yang hina, tapi lihat Allah Subhanahu wa taala memasukkan karena sebab niat baiknya wanita ini, Allah jadikan itu sebab masuk surganya dia, ya, ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan di hadis yang lain mengatakan, bahkan ada, ya, manusia, ya, dakhalat imra'atin bihirratin, seorang wanita bahkan masuk neraka karena sebab kucing, karena dia memelihara kucing, akhirnya dia kandangin, dia masukkan ke kandang, namun dia tidak beri makan sampai kucing itu mati. Maka itu salah satu sebab wanita itu masuk ke dalam neraka.
Ya, artinya jemaah Allah Subhanahu wa taala, masalah mengklaim ahli surga, ahli neraka bukan hak kita. Itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya beramal. Kita sama-sama kita berusaha untuk supaya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan untuk mengklaim ya kapling surga milik kita, tidak. Bahkan kita saja yang beramal belum tentu amalan kita diterima. Ya. Bagaimana yang tidak beramal? Ya, namun yang tidak beramal mungkin Allah Subhanahu wa taala di akhir hayatnya Allah ampuni dosanya. Ya. Baik. Hadis ini ya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tentunya banyak faidah yang akan kita petik dari hadis ini. Yang pertama, bahwasanya Nabi SAW menjelaskan tentang proses perkembangan penciptaan manusia di dalam perut ibunya, ya, di dalam hadis ini. Sehingga ini kan perkara gaib yang harus kita yakini. Ya, kita harus lebih yakin, kita imani bahwasanya hadis yang disampaikan Nabi SAW ini benar. Ya. Dan proses penciptaan manusia ya seperti apa yang Allah sebutkan juga ya di dalam Al-Qur'an. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya ayuhan nas, ya. Allah menyebutkan ya ayuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah. Allah sebutkan apa? Wahai manusia, jika kalian dalam keraguan, jika kalian ragu terhadap ba'ats itu apa? Ba'ats itu apa bahasa kita? Pembangkitan, ya, kebangkitan. Jika kalian ragu tentang kebangkitan ya pada hari kiamat kelak, fa inna khalaqnakum, maka ketahuilah sungguh kami telah mencipta kalian min turab, dari tanah, ya, saripati. Thumma min nutfatin, kemudian kami jadikan menjadi nutfah tadi, ya, setetes dua tetes air mani. Thumma min 'alaqatin, kemudian menjadi 'alaqah, segumpal darah. Thumma min mudghatin, kemudian berubah menjadi segumpal daging. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Ya. Bukan hanya di hadis ini saja, di ayat Al-Qur'an yang kita wajib mengimaninya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, dan sungguh kami telah ciptakan manusia dari sulalatin min tin, dari saripati, dari tanah, ya, dari tanah liat yang dicampur dengan air. Ya, ada sebagian ahli tafsir mengatakan manusia diciptakan dari tanah ini maknanya adalah ya memang diciptakan dari tanah, ya, atau dijadikan jadi tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan yang dibuat dari tanah. Ya, misalkan nasi dari beras itu kan tanam di tanah, atau kacang-kacangan, tumbuh-tumbuhan, semua makanan yang kita makan berasal dari tanah. Ya, maka itulah sebab ya seseorang bisa mengeluarkan apa? Air mani dari sebab hal itu. Ya, maka thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin maqin, kemudian kami jadikan manusia itu segumpal tetes air mani fi qararin maqin, di tempat yang kokoh, yaitu rahim, jemaah. Masya Allah, kalau kita tahu rahim gitu ya, ya rahim itu Masya Allah organ tubuh wanita yang paling kuat adalah rahimnya. Yang tadi mungkin rahim itu kecil, berjalannya waktu anak itu berkembang sehingga menjadi besar, dan dia kokoh kuat padahal dia itu tipis. Ya, mungkin para dokter yang tahu atau pernah bapak-bapak lihat bagaimana ketika seseorang atau istrinya di sesar, ya, ketika mengeluarkan bayi dari perutnya, ya akan terlihat tipis, ya, janin itu, rahim itu.
tapi dia kokoh kuat. Karena Allah mengatakan fi qararim makin, tempat yang kokoh kuat. Ya. Thumma khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqah mudghatan. Kemudian kami jadikan nutfah menjadi 'alaqah, kemudian menjadi mudghah. Ya, fa khalaqnal mudghatan, dan kami ciptakan mudghah dari segumpal daging, idham, kami jadikanlah menjadi tulang belulang daging tersebut. Fa kasawnal idhama lahma, kemudian dijadikan, dipakaikan, artinya tulang belulang itu dipakaikan menjadi di daging, menjadi kuat. Thumma ansha'nahu khalqan akhar, kemudian kami pun ciptakan dengan ciptaan yang lainnya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maka ya sungguh ya fatabarakallah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan atau sebaik-baik pencipta. Dia banyak jemaah yang disebutkan dalam Al-Quran tentang proses penciptaan manusia. Ya, anggaplah kita anggap mengimani hadis ini misalkan, lihat bagaimana Al-Quran menyebutkan tentang proses penciptaan manusia. Nah, kemudian faedah yang kedua adalah anna nafkhur ruh yakunu ba'da 120 yawman, bahwasanya ditiupkan ruh itu setelah usia 120 hari. Ya, sehingga dia jadi barulah seseorang itu dikatakan sudah hidup. Ya, makanya di dalam fikih ya mah, itu masalah janin itu dibahas oleh para ulama. Contoh misalkan ketika zakat fitr, istri kita hamil, itu janin yang dalam perut wajib dizakati atau tidak? Dibahas. Ya. Kata para ulama, kalau usianya masih di bawah 120 hari, ya, maka dianggap belum ada. Ya. Kalau sudah di atas 120 hari, berapa bulan berarti? 4 bulan. Ya, kalau usia 4 bulan ke atas baru dia wajib dizakati janin tersebut. Ya. Ada yang berpendapat juga tidak, janin tidak ada zakatnya. Kenapa? Karena masih apa ibaratnya? Gambling, apa bahasa gamblingnya? Masih antara hidup dan mati. Itu. Sehingga tidak wajib dizakati. Ya, sebagaimana ya dikiaskan kepada tanaman, tumbuhan, itu tidak boleh buah itu dijual masih dalam kondisi mentah. Misalkan saya punya rambutan, punya duren, banyak, tapi saya jual dalam kondisi buahnya itu belum matang, buahnya masih ya kecil-kecil, mentah-mentah. Kata Rasulullah, nggak boleh jual beli buah seperti itu, karena lam yabdu salah, ya nggak boleh jual beli buah yang belum, atau pohon yang belum tentu berbuah, dan kalaupun berbuah belum tentu matang. Ibaratnya masih ada unsur goror, ketidakjelasan, maka tidak boleh. Atau menjual ikan dalam kolam, boleh nggak jemaah? Pak, ya Pak Tebi, saya punya kolam lele, ya saya jual dengan ikan-ikannya sekian. Ya, Bapak nggak tahu isinya berapa kilo, berapa ekor, masih ada unsur goror, nggak jelas, maka nggak boleh. Ya, nah, kemudian ya tadi disebutkan terkait dengan masalah janin banyak, tentunya bukan hanya zakat, ya, tapi masalah-masalah yang lain juga dibahas, tentang masalah waris, ya, dibahas juga. Jadi bahas dalam Islam tentang masalah janin. Maka penting ya mempelajari tentang ya hakikat tentang janin ini ya. Yang ketiga, anna minal malaikati man huwa muwakkalun bil arham. Di sana ada malaikat yang memang Allah utus untuk ya meniupkan ruh pada rahim-rahim seorang wanita. Ya, jadi kita tahu, oh ternyata ada malaikat itu banyak. Bukan hanya malaikat yang disebutkan Jibril, Mikail, ya, Israfil dan yang lainnya, bukan hanya itu, tapi ternyata banyak malaikat-malaikat yang tidak disebutkan oleh Allah dan Rasulnya, tapi mereka diwakilkan atau diperintahkan untuk memiliki tugas masing-masing.
Seperti ada malaikat pemikul arsy-Nya Allah, ada malaikat yang meniupkan ruh, ada malaikat ya banyak ya, munkar nakir ya, dan yang lainnya. Yang keempat, faedah yang bisa kita ambil adalah al-imanu bil ghaib, yaitu pentingnya beriman dengan perkara yang gaib, perkara yang enggak nampak. Ya, perkara tadi tentang janin, tentang rizki, tentang ajal, tentang kebahagiaan, sengsara, seseorang sudah ditetapkan dan kita harus yakini ini. Ya. Yang kelima adalah wal imanu bil qadar wa annahu sabaqa fi kulli ma huwa kain. Yang kelima adalah kita beriman kepada takdir. Ya. Takdir yang mendahului seseorang. Ya. Jadi jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, saya punya cerita. Ya. Ada seorang santri yang ketika itu saya lagi jalan-jalan berkunjung ke seorang ustadz senior di Jawa apa nih dekat bukit di Gunung Merbabu itu mana? Jawa Tengah apa Timur? Tengah ya. Nah, saya ke Jawa Tengah. Ya. Ketika itu diajak ke satu tempat di kaki Gunung Merbabu. Nggak sengaja saya lihat ada Gunung Merapi, ada Gunung Merbabu. Saya tanya, ustadznya cerita, iya, saya jadi ingat cerita dulu. Ini kan saya bilang keluar asap ya, Merapi itu. Ada seorang santri di pondok di Jawa Tengah. 3 orang santri ini kabur dari pondok. Kabur dari pondok. Terus 3 orang ini santri pergi ke Gunung Merapi. Ya, Gunung Merapi. Akhirnya mereka 3 orang santri ini naik ke Gunung Merapi, cuman sebelum sampai puncak itu dilarang, nggak boleh dipasang garis polis line itu ya, yang kuning itu yang menunjukkan nggak boleh karena dalam kondisi masih aktif, nggak boleh sampai ke summit puncak. Akhirnya 3 santri ini tetap pengen ke atas, yang 2 nggak mau, yang 1 maksa ingin naik ke atas. Akhirnya yang 2 nunggu di bawah, yang 1 naik ingin ke puncak. Akhirnya yang 1 santri ini nekat ke atas dan qadar Allah dia terpeleset jatuh. Ya, 2 temannya ini nggak tahu, nunggu lama kok nggak datang-datang. Ya, akhirnya 2 orang ini bingung, akhirnya ke atas nggak mendapati, akhirnya turun ya, melaporkan kepada tim evakuasi. Akhirnya tim evak datang, dicari-cari, ternyata apa? Dia terjatuh dan meninggal di bawah. Qadar Allah. Akhirnya yang jadi pelajaran adalah pihak pondok cukup kaget dan bingung bagaimana menyampaikan kepada orang tuanya terkait meninggal anaknya ini di puncak Gunung Merapi. Akhirnya ketika ditelepon orang tuanya cukup kaget ketika dikabarkan meninggal, nggak percaya, dan akhirnya ya percaya bahwasanya anaknya meninggal. Dan kagetnya kok bisa anaknya yang tadinya di pondok belajar meninggal di gunung gitu loh ya. Alhamdulillahnya orang tuanya sudah ngaji, sudah paham tentang hakikat takdir. Artinya seseorang itu ketika dia ya ditetapkan takdirnya meninggal, dia akan dijadikan punya hajat untuk menuju tempat tersebut. Ketika dia pergi ke sana, itu sebetulnya dia sedang menyebut takdirnya, sehingga dia meninggal harus Allah takdirkan harus meninggal di sana. Gimana pun caranya Allah takdirkan. Ada orang-orang jalan ke luar negeri tiba-tiba meninggal di sana. Padahal dia sedang liburan, sedang berenang, meninggal di sana. Itu sudah, dia berarti sudah menyebut takdirnya. Saya lupa ada hadis Nabi SAW lafadznya yang secara maknanya seorang Allah Subhanahu Wa Taala ketika menakdirkan seseorang, Allah akan jadikan dia punya hajat untuk menuju tempat tersebut. Jadi jangan heran kalau orang kok bisa meninggal di sana. Ya sudah, berarti itu Allah takdirkan dia harus meninggal di sana. Inilah pentingnya beriman terhadap takdir. Menjadikan seseorang itu lebih legowo, jemaah, lebih menerima apa yang menjadikan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mana
Ya, Allah Subhanahu wa taala takdirkan 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Nabi SAW menyebutkan kataballahu maqadiral khalaik qabla an yakhluqal samawati wal arda bi 50.000 sanah. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan setiap makhluk 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Ya, adapun yang ditulis di sini adalah takdir di awal kehidupan setiap manusia yang di Lauhul Mahfuz. Ya. Para jemaah yang Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang berikutnya adalah faidah bahwasanya innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada endingnya. Ya. Tadi kan disebutkan dalam hadis ada orang beramal soleh, amal penduduk surga semua. Ternyata wafatnya dalam kondisi su'ul khatimah. Ini mungkin terjadi. Ya. Atau ada orang yang amalannya penduduk neraka, tapi ternyata takdirnya berkata lain, ya, menetapkan bahwasanya beliau termasuk ahli surga. Ya, itu pun dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal itu tergantung pada endingnya, jemaah. Makanya kita berdoa supaya kita diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Itu yang paling penting. Ya. Husnul khatimah, karena diantara untuk wafatnya seseorang dalam kondisi husnul khatimah, dia berusaha untuk ketika masa hidupnya dia beramal saleh, amal kebaikan terus. Ya. Makanya dulu ada sahabat bertanya kepada Nabi SAW ketika Nabi SAW menjelaskan tentang takdir. Sahabat ini bertanya, Rasulullah, bukankah penduduk surga telah ditetapkan masuk surga dan penduduk neraka telah ditetapkan masuk neraka? Kalau begitu, kenapa kita nggak bersandar kepada takdir saja? Ya, masya Allah pertanyaan sahabat. Kenapa kita nggak bersandar sama takdir aja kalau begitu? Apa kata Nabi SAW? Walakin i'malu wa kullun muyassarun lima khuliqalah. Akan tetapi beramallah kalian, karena sesungguhnya ya seseorang itu akan dimudahkan dengan apa yang telah dia lakukan. Ya, lima khuliqalah, dan dia diciptakan. Ya, dia dimudahkan untuk apa yang dia diciptakan untuk menujunya. Artinya kalau seseorang ya nggak tahu dia ini penduduk surga atau neraka, perkara gaib kan, maka beramallah, karena seseorang itu diciptakan sesuai dengan ya amalan yang dia kerjakan. Kalau dia sudah menjalankan amalan saleh, amal kebaikan, ya sudah, itu berarti jalan dia, semoga itu menuju kepada husnul khatimah. Ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sedikit lagi jemaah. Ya, yang berikutnya adalah al-jam'u bainal khaufi war raja. Wa anna 'ala man ahsana an yakhafu su'al khatimah. Wa anna man asa'a la yaqnut min rahmatillah. Yaitu kita diperintahkan untuk menggabungkan antara sikap rasa khauf, takut, dan rasa roja. Roja itu berharap. Artinya kita harus punya sikap seimbang antara khauf dan roja. Takut akan siksaan adab Allah, dan raja terhadap apa? Janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Harus seimbang. Jadi jangan roja terus. Akhirnya apa? Dia jadi kepedean. Ya, saya udah insyaallah pasti saya ahli surga. Dan enggak khauf terus. Akhirnya dia ketakutan, dia sedikit berlakukan dosa, takut, khawatir, sehingga putus di harapan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi harus seimbang antara khauf dan raja. Nah, yang terakhir adalah annal a'mala sababu dukhulil jannah wan nar. Ya, awan nar. Jadi bahwasanya amal-amal itu merupakan sebab ya masuknya seseorang ke dalam surga atau neraka. Nah, demikianlah para jemaah yang saya cintai, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bahas tentang hadis yang keempat, yang sebetulnya masih banyak, ada beberapa faedah lagi, namun
waktu yang membatasi kita, maka kita cukupkan perjumpaan kita di pagi hari ini. Semoga yang kita simak, kita dengar, ya, dan kita ketahui, dan semoga kita bisa amalkan menjadi pemberat kita amal kebaikan kita kelak di akhirat. Ya, semoga pengetahuan kita ini menjadikan kita menjadi insan yang lebih legowo lagi dengan takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Baik takdir yang buruk, ya, ataupun takdir yang baik. Dan yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, adapun yang salah keliru dari kekurangan ilmu kami, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Nah, mungkin ada pertanyaan, kita buka tanya jawab, mungkin 1-2 pertanyaan saja. Silakan Bapak Ibu, barakallahu fikum. Syukran Ustaz. Silakan Bapak Ibu untuk sesi pertanyaan. Enggak ada ya? Alhamdulillah kalau enggak ada. Biasa cepat pulang. Ada ibu-ibu nggak ya? Ada. Oh, ada tapi tidak ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik. Oh, ada dari Pak Malik nih Ustaz. Nah, kalau ada silakan. Ustaz, kalau tadi mendengarkan takdir tadi Ustaz ya. Kira-kira ketika kemungkinan Allah mentakdirkan seseorang untuk masuk neraka atau surga, kita kan nggak tahu Ustaz. Nah, amalan-amalan untuk supaya merubah takdir atau supaya kita memang benar-benar masuk surga, itu seperti apa Ustaz? Masya Allah. Ya, untuk merubah takdir tersebut Ustaz. Seandainya memang Allah memberikan kita takdir sesuatu hal yang kurang baik begitu barangkali. Karena tadi kan sudah disebutkan 50.000 tahun sebelum manusia diciptakan. Itu Ustaz. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, jemaah Allah Subhanahu wa taala, ya, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yaruddul qada'u illa ad-du'a. Tidak ada yang bisa merubah qada, ketetapan Allah, kecuali doa. Artinya di sini takdir Allah Subhanahu wa taala, ada takdir yang 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Ternyata ada takdir yang lain, ada takdir tahunan, takdir bulanan, takdir pekanan, takdir harian. Ya, yang 50.000 tahun Allah telah ciptakan, 50.000 tahun di apa sebelum menciptakan langit dan bumi, itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dirubah. Di Lauhul Mahfuz. Adapun takdir harian, ya, atau pekanan, itu yang dimaksud dalam hadis tadi, la yaruddul qada'u illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Berarti ada amalan, yaitu doa, ya, yang bisa merubah ketetapan Allah Subhanahu wa taala takdir yang harian ini. Ya. Sebenarnya kalau kita membahas takdir sih harus kajian khusus lagi ya. Sebenarnya ya, kalau membahas takdir itu panjang karena ada tahapan-tahapannya, ada 4 poinnya, belum ada pembahasan tentang lebih lagi terhadap takdir. Saya ringkaskan saja. Ya, intinya adalah ada takdir yang berbeda-beda. Takdir itu ada tadi takdir yang Lauhul Mahfuz, ada dari pekanan, ya. Sehingga ada amal-amalan yang bisa merubah ketetapan yang harian tadi. Ya, yaitu dengan cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta. Ya. Karena kita ketahui di antara bentuk pengijabahan doa itu ada 3. Yang pertama, Allah ijabah doa seseorang sesuai dengan permintaannya. Sesuai dengan permintaannya. Misalkan mintanya, ya Allah, saya ingin kaya raya misalkan, biar saya bisa berinfak, sedekah, bantu fakir miskin, janda, bikin masjid, pondok, boleh silakan. Ya, ada yang mungkin, ya Allah, saya ingin nikah lagi, mungkin ada yang berdoa seperti itu. Akhirnya semua Allah ijabah sesuai dengan permintaannya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah Allah tidak kabulkan di dunia, tapi Allah kabulkan nanti di akhirat. Ditunda di akhirat. Ditabungkan ibaratnya doa-doa kita. Yang ketiga,
bentuk pengijabahan Allah adalah dihindarkannya dia diganti dengan dihindarkan dari musibah. Ya. Jadi ternyata doa bisa menjadikan seseorang sebab terhindar dari musibah. Mungkin yang kita tadinya jamaah naik motor nggak sengaja tiba-tiba kesenggol mobil truk, harusnya kita terlindas mobil truk, tapi karena sebab doa kita dijaga Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan dari musibah. Kita minta kaya raya tadi, ya, minta kaya raya, ternyata Allah gantikan dengan pengijabahan yang lain, apa? Dihindarkan dari musibah yang harusnya dia keluar ratusan juta karena mungkin kena kecelakaan itu dia harus operasi, tapi ternyata Allah selamatkan. Itu pun juga rezeki, dan itu bentuk, ya, perubahan takdir dari yang sudah Allah tetapkan, ya, sehingga berubah menjadi keselamatan. Itu sebab doa seseorang. Jadi seorang tetap bisa berdoa kepada Allah untuk, ya, dirubah takdir yang tadinya mungkin takdir buruk menjadi takdir yang baik. Ya, itulah hikmahnya Allah Subhanahu dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kita seseorang tidak putus asa dalam berdoa. Ya. Jangan berpahaman seperti orang-orang Jabriyah. Orang-orang Jabriyah, mereka meyakini manusia itu seperti wayang yang digerakkan oleh Allah, yang digerakkan oleh dalang. Ya, jadi manusia itu nggak punya iradah, nggak punya kehendak, nggak punya pilihan. Ya, itu keyakinan orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang Jabariyah. Ya, maka kalau kita keyakinan orang ahli sunnah, ya, bahwasanya manusia itu punya kehendak, manusia punya pilihan. Ya, Allah mengatakan alam naj'al lahu ainain wa lisana wa syafatain wa hadainahu najdain. Ya, bukankah kami telah ciptakan, ya, untuk kalian dua mata dan juga satu bibir, satu mulut dan dua bibir, dan kami berikan kepada kalian dua jalan. Maksudnya adalah jalan kebaikan dan jalan keburukan. Artinya kita manusia bisa memilih. Allah berikan manusia punya kehendak. Orang lapar, dia apa? Apakah diam saja nunggu Allah beri rezeki air kenyang? Tidak. Dia punya kehendak, dia cari makan. Ketika seseorang sakit, apakah dia diam saja? Tidak ada kehendak untuk ikhtiar dia supaya sembuh? Iya, harus ada ikhtiar. Sehingga, ya, sakit dan sembuhnya seseorang sebenarnya juga Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan, tapi Allah berikan manusia ini punya pilihan. Allah berikan jalan yang baik, hidayah, dan jalan yang sesat. Apakah dia mau memilih jalan yang baik ataukah yang sesat? Manusia Allah berikan. Sehingga Allah jadikan dengan keadilan Allah, Allah jadi ciptakan surga dan neraka. Ya, sehingga sesuai dengan amalan-amalan seseorang yang dia lakukan selama di dunia. Ya, Allah Subhanahu wa taala enggak akan pernah zalim. Ya, justru Allah zalim kalau orang semua dimasukkan ke dalam surga. Padahal dia di dunianya enggak pernah beribadah, enggak pernah taat sama Allah. Ya, atau sebaliknya orang beramal saleh, ya, Allah masukkan ke dalam neraka. Ini zalim. Justru adanya surga dan neraka ini bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan amalan-amalan manusia yang dia kerjakan, dan itu pun semua ya tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tetap, ya, takdir yang berubah adalah hanya takdir yang sifatnya harian, pekanan dan bulanan tadi. Adapun takdir yang ada di ketetapan di Lauhil Mahfuz itu tidak berubah. Dan jemaah, masalah takdir ini kan masalah yang gaib masalahnya. Jadi seseorang itu kan dipindahkan, sejatinya dia berpindah dari satu takdir ke takdir yang lain juga. Ya, selama kita nggak tahu takdir kita surga atau neraka, maka kewajiban kita hanya ikhtiar, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengambil sebab. Apa sebabnya? Ya, banyak sebab-sebab masuk surga. Banyak pintu, banyak jalan menuju surga. Bisa berbakti kepada orang tua, bisa menjadi mengasuh anak-anak yatim, bisa membangun masjid dan memakmurkan masjid. Banyak amal-amal saleh. Dan yang paling cepat masuk surga seperti inilah kita saat ini, apa?
menuntut ilmu. Bukankah Nabi SAW mengatakan, ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahanallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa seseorang yang dia menempuh dalam perjalanannya, ya, untuk menuntut ilmu, belajar, maka dengan belajar menuntut ilmu, taklim, kajian, seseorang akan dimudahkan jalannya menuju surga, ya, dengan belajar jemaah. Maka jangan pernah menyepelekan pahala belajar menuntut ilmu dan menghadiri kajian. Nah, Allah Ta'ala alam bisawab. Ada lagi? Habis? Boleh satu lagi Ustaz? Atau sudah cukup? Bagaimana Ustaz? Iya, cukup aja ya. Cukup. Kalau sudah jam 6, ya, Anda juga bawa hadiahnya satu, ya, untuk yang bertanya satu saja. Barakallahu fikum. Baik, jamaah yang subhanahu wa ta'ala, mungkin ini saja bisa kita bahas. Ya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang menyinggung, ya, dan juga jazakallahu khair kepada perhatian Bapak Ibu sekalian sudah hadir. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.